Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Kristanto, mahasiswa Universitas Sibar Asia, kelas MJ601. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan presentasi dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Adapun paparan yang akan saya sampaikan mengenai activity report penjualan produk Beyblade X yang mengusung konsep penjualan Beyblade X berbasis komunitas dan konten digital. Poin pertama adalah produk overview, di mana tentunya barang yang akan saya jual adalah Beyblade X yang merupakan suatu mainan yang diadaptasi dari film animasi Jepang dengan atau anime dengan judul Beyblade X. Saat ini terdapat dua produsen utama dalam pasar Beyblade X, yaitu Takara Tomy dan Hasbro. Takara Tomy merupakan pencipta resmi franchise dari Beyblade yang berbasis di Jepang, yang mana memiliki kelebihan bahwa produknya menjadi standar utama dalam turnamen kompetitif, memiliki variasi produk yang paling lengkap, peluncuran produk tentunya lebih cepat, memiliki banyak produk eksklusif dan edisi terbatas, nilai koleksi yang lebih tinggi, harga relatif lebih murah, dan cocok untuk pemain pemula. Kekurangannya, terkhusus untuk domisili di Indonesia, produk ini sebagian produk harus diimpor dari luar negeri. Kemudian untuk ketersediaan barang di toko lokal sangat terbatas dan waktu pengadaannya juga lebih lama. Sedangkan produsen lainnya yaitu Hasbro. Hasbro merupakan mitra resmi Takara Tomy untuk distribusi global khususnya di pasar Eropa dengan pabrikan Eropa. Untuk produk Hasbro di sini memiliki kelebihan di mana kualitas produknya tentunya lebih baik dari pabrikan Asia ataupun Takara Tomy, kualitas pabrik Eropa, kemudian distribusi lebih luas khususnya di pasar Eropa, dan sangat direkomendasikan untuk pemain profesional karena build quality-nya yang lebih baik dari produsen Takara Tomy. Namun kekurangannya seluruh produk tersebut harus diimpor dan tidak ada di pasar lokal Indonesia. Kemudian untuk peluncuran produk relatif lebih lambat dan lebih sedikit dibandingkan dengan Takara Tomy. Kemudian nilai koleksi yang tidak setinggi dengan versi Jepang dan harganya relatif lebih mahal. Nah, ini merupakan produk-produk yang akan dijual pada bisnis Beyblade X, di mana terdapat tiga paket utama dalam penjualan produk ini. Yang pertama, produk utamanya tentunya Beyblade X, baik starter set, booster, launcher, maupun Beyblade X Battle Pass. Untuk produk pendukungnya meliputi grid launcher, arena arena tanding dari Beyblade X, storage case untuk penyimpanan Beyblade, dan spare part dan komponen upgrade lainnya. Kita juga rencananya akan melakukan paket bundling, di mana ini merupakan paket kombinasi antara produk utama dan pendukung. Di antaranya dirancang konsep paket pemula Beyblade plus launcher, paket battle ready, paket kompetitif, di mana terdiri dari Beyblade Meta dan upgrade partnya, kemudian paket kolektor untuk produk-produk yang limited edition. Bisnis ini sebetulnya mengusung konsep konten, commerce, dan community, di mana ini menggabungkan transaksi penjualan dengan berbasis penciptaan komunitas sebetulnya. Di mana tiga elemen ini, yang pertama ada konten, yang merupakan strategi promosi dari penjualan Beyblade X, yang memuat konten review, battle, ataupun edukasi dari Beyblade X itu sendiri, dan kemudian commerce untuk transaksi penjualan produk melalui marketplace atau media sosial yang akan digunakan, serta community dengan membangun suatu pasar yang berbentuk komunitas pemain, baik melalui grup dan turnamen offline yang akan diselenggarakan. Konsep ini tentunya akan menjadi konsep bisnis yang berbeda karena di sini pelanggan tidak hanya membeli produk, tetapi juga mendapatkan pengalaman bermain dan akses informasi ke komunitas yang aktif. Nah, adapun berikut adalah katalog produk yang disiapkan, di antaranya ada varian Beyblade. Perlu kita ketahui bahwa varian Beyblade X itu sudah sangat banyak sekali dari mulai basis BX Line, UX Line, maupun CX Line.
Kemudian ada bundling set, di mana dalam bundling ini terdapat Beyblade dan launchernya. Juga produk pendukung lainnya seperti grip, baik itu grip tali ataupun grip yang rib. Kemudian ada produk pendukung, biasanya di sini kita hadirkan arena-arena untuk pertandingan Beyblade-nya, sepaket lengkap dengan grip dan launchernya. Kemudian ada starter deck, di mana biasanya Beyblade ini, dalam deck ini berisi 3 sampai 5 Beyblade tergantung dari versi Beyblade X itu sendiri. Kemudian ada juga limited dan collab item, yang mana biasanya Beyblade ini memiliki edisi yang terbatas, hanya dapat diperoleh dari mungkin hasil turnamen maupun dari kolaborasi item seperti Beyblade yang kita lihat di sini ada kolaborasi dengan tim FC Barcelona. Kemudian untuk promosi strategi atau promotion strategi, di mana seperti yang kita bahas tadi, inovasi penjualan yang kita usung adalah community commerce, di mana dalam bisnis ini menggabungkan penjualan produk dengan aktivitas komunitas. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan menciptakan pembelian yang berulang, karena di dalamnya sudah tercipta pasar untuk Beyblade X itu sendiri. Contoh implementasinya dapat dilakukan dengan pembuatan grup WhatsApp pelanggan ataupun grup WhatsApp yang berbasis community tadi, kemudian event-event seperti mini turnamen bulanan, kemudian ada juga akses seperti program member, yang mana member ini tentunya akan mendapatkan keuntungan yang eksklusif seperti diskon khusus ataupun akses prioritas ke produk-produk yang tergolong terbatas, karena seperti yang kita tahu stok Beyblade X di Indonesia ini sangat terbatas dan tergolong sulit untuk didapatkan. Nah, kemudian ada juga implementasi kegiatan seperti giveaway dan challenge di media sosial yang kita gunakan sebagai salah satu ajang untuk promosi. Adapun untuk platform e-commerce yang akan digunakan, sebetulnya basisnya adalah eh, platform-platform offline yang sudah sering kita gunakan seperti Shopee yang akan menjadi platform utama di sini. Kemudian ada juga Facebook Marketplace di mana biasanya ini tergabung bersama dengan grup komunitas yang sangat besar. Kemudian kita juga mencoba untuk menerapkan Instagram Shop yang mana dalam Instagram ini lebih kita gunakan sebagai branding utama dari penjelasan informasi terkait Beyblade X ini, dan tentunya WhatsApp bisnis dan community base yang kita gunakan untuk menjadi forum jual beli antar komunitas. Nah, berikut adalah strategi promosi yang sudah saya coba terapkan, di antaranya WhatsApp bisnis dan community base, di mana di sini saya mencoba untuk bergabung dengan komunitas-komunitas online seperti ada forum jual beli Beyblade X, kemudian ada Basic yang merupakan komunitas di Bandung, dan tentunya ada beberapa komunitas kecil seperti perputasan gasing. Kemudian untuk Facebook Marketplace, di sini saya juga bergabung dengan Indonesia Beybladers Community, di mana ini merupakan salah satu forum utama jual beli Beyblade se-Indonesia. Dan tentunya eh, penggunaan Shopee di mana saya gunakan untuk menjual part-part Beyblade yang telah kita beli sebelumnya di dalam platform ini, dan mana dalam Shopee ini juga kita ketahui setelah banyak orang yang menggunakan platform Shopee ini, dan terakhir saya telah menggunakan Instagram sebagai salah satu branding ataupun promosi online, di mana dalam Instagram lebih difokuskan terhadap informasi-informasi seputar Beyblade X, baik itu produk baru, kemudian performa ataupun kombinasi yang dapat kita gunakan dalam suatu pertandingan, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke consumer profile dan competitor analysis, mana consumer profile ataupun target pasar yang dituju biasanya itu mulai dari range anak-anak usia 8 sampai 15, kemudian range 16 sampai 20 yaitu remaja ataupun anak-anak sekolah, dan tentunya sampai dengan orang dewasa yang memiliki penghasilan tetap. Ini merupakan
target-target primer yang ingin kita tuju, di mana karakter konsumennya biasanya pemain pemula hingga kompetitif, kolektor yang mencari produk-produk limited, kemudian orang tua yang membeli produk sebagai hadiah untuk anak-anaknya, serta konsumen yang membutuhkan rekomendasi produk dan informasi. Adapun target lainnya adalah target sekunder, bisa eh, seorang mahasiswa, kolektor, ataupun orang tua. Untuk kebutuhan yang akan dijawab, tentunya ada akses produk original, kemudian informasi dan edukasi produk, serta tempat atau komunitas untuk bermain, dan pengalaman kompetitif melalui sparring dan mini turnamen bulanan tadi. Nah, untuk kompetitor analisis atau siapa saja yang mungkin menjadi kompetitor kita di masa yang mendatang, tentunya ada marketplace, baik itu online store ataupun offline store, di mana untuk store ini biasanya menyajikan harga dan variasi produk yang lebih kompetitif. Sedangkan apabila kita jual secara personal, tentunya harga yang kita eh, harga yang kita pasang sebagai harga jual akan sedikit lebih mahal dari harga store. Dan tentunya juga dalam marketplace ini aksesnya akan lebih mudah dan lebih banyak pilihan. Walaupun di situ ada beberapa kelemahan di antaranya seperti interaksi komunitas yang relatif terbatas maupun produk-produk yang ditawarkan belum tentu suatu produk yang meta ataupun kuat dalam suatu pertandingan. Kemudian ada hobby store, di mana di sini produk juga dapat dilihat langsung dan trust antara pelanggan dengan toko tentunya lebih kuat karena biasanya dalam hobby store ini sudah menimbulkan kepercayaan terhadap pembeli karena pembeli yakin mereka sudah mengenal tentang apa yang mereka jual atau mereka sediakan. Namun di sini saya melihat peluang diferensiasi di mana biasanya hobby store itu kurang terhadap digital konten maupun program-program komunitas. Dan terakhir adanya komunitas informal, di mana dalam komunitas informal ini tentunya relasi dan interaksi pemain sangat kuat karena ada banyak ragam kegiatan komunitas terkait dengan Beyblade X ini. Namun di sini juga saya melihat peluang agar kita bisa menjadi partner atau media sparring dengan komunitas terkait untuk menjadi community commerce yang terstruktur. Adapun untuk sales report, ini merupakan salah satu contoh eh, penjualan yang telah saya lakukan ataupun konsep yang saya telah coba implementasikan di antaranya penjualan dari Facebook dan beberapa toko dari online shop ataupun Shopee saya di mana di sini saya berhasil meraih sales sebesar 2.041.380 dengan modal awal yang saya gunakan sekitar 1 juta rupiah. Kenapa bisa mendapatkan revenue yang sebanyak 1 juta lebih itu karena di dalam konsep penjualan Beyblade ini memang ketika kita beli kita menggunakan harga-harga offline store yang mana itu harganya termasuk reguler. Namun demikian karena intensitas masyarakat ataupun daya minat dari masyarakat itu yang sangat tinggi terhadap Beyblade, maka harga-harga tadi yang harga standar yang dari store tadi bisa kita tingkatkan lebih lebih dan tentunya ada yang akan membeli karena memang minat terhadap Beyblade itu sangat tinggi. Nah, kemudian ada pula analisis produk laku dan tidak laku yang telah saya dapati. Saya melihat bahwa jika produk laku di sini memiliki beberapa indikator di antaranya kebutuhan atau permintaan pasar yang sangat tinggi, harga sesuai dengan daya beli target, kemudian produk sedang populer atau relevan dengan tren atau meta, kemudian konten dan review membantu konsumen memahami produk, performa produk baik di turnamen, ketersediaan stok mendukung keputusan pembelian, serta produk tergolong langka atau limited edition. Dan alasan jika produk tidak laku diantaranya tentu dengan harga yang kurang kompetitif, produk kurang dikenal oleh target, bukan target atau konsumen belum memahami manfaat atau perbedaan produk, konten atau promosi belum menjangkau audiens yang tepat, dan atau produk kurang sesuai dengan kebutuhan pemain, khususnya pemain-pemain profesional, serta performa produk yang kurang baik di turnamen.
Demikian merupakan presentasi saya terhadap activity report penjualan produk Beyblade X yang telah saya coba. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan dalam presentasi saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.